Kemudian di situ di halaman nomor 189 menyikapi perbedaan pendapat, itu penting sekali. Kemudian di halaman 192 di situ ada mengapa terjadi kesalahpahaman. Kemudian di halaman 197 inilah ridho manusia. Nah, itu kita bahas. Jadi ngikuti ridho manusia itu nggak bisa kita. Selalu ada pro dan kontra. Kita tertawa dikatakan ini kok tertawa terus ya, nggak malu. Lalu kita pun nangis. Ini kok nangis, nggak senyum aja. Akhirnya kita tersenyum, senyumnya nggak ikhlas ini. Iya. Akhirnya kita cemberut. Isi hatinya keluar sekarang. Kita diam, nggak bisa ngomong ini. Kita bicara, banyak omong. Kita lembut, leceh ini pengecut. Kita keras, emosional kamu ini. Iya. Kita bilang nggak setuju, nggak kompak kamu ini. Sudah saya setuju, ikut-ikutan saja kamu ini. Yang benar yang mana terus? Kalau ngikuti orang pusing kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Semua orang senang sama kita, ridho kepada kita, itu adalah puncak yang gak bisa dicapai, mustahil. Selalu ada pro dan kontra. Yang penting kita di atas jalan yang lurus, gak nyimpang, jalan terus. Ya, ada orang memuji, mencaci, sudah biasa aja. Ini penting sekali ya. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i, orang yang menganggap dirinya bisa selamat dari caci maki manusia itu adalah orang majnun, orang gila. Loh kenapa? Allah aja dicaci maki, Nabi Muhammad dicaci maki, bagaimana pula dengan kita? Ya, jadi perlu kita ini sekali-kali nutup telinga. Jadi kalau ada orang mencaci maki nggak usah didengarkan. Karena kalau kita nuruti orang nggak bisa berbuat apa-apa. Ada cerita. Satu orang bangun masjid. Satu orang bangun masjid. Satu orang saja yang gambar dia, yang membuat pondasi dia, yang beli bahan-bahan dia, yang ngatur semuanya dia seorang diri. Mungkin apa tidak kira-kira? Setiap orang lewat selalu mencaci maki. Wah, ini orang gila, nggak mungkin, nggak masuk akal. Masa bangun masjid sendirian? Nggak bisa, nggak mungkin bisa kamu, nggak mungkin bisa. Tapi subhanallah dia nyantai aja. Tiap hari datang bangun lagi. Orang-orang lewat mencaci maki, dia bangun lagi. Sampai jadi akhirnya. Memang waktunya lama tapi jadi masjidnya. Setelah masjidnya jadi semuanya heran. Semuanya mengatakan, loh kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa? Lalu ada satu orang yang mengatakan, saya tahu rahasianya. Apa rahasianya? Li'annahu asom, karena dia tuli. Dia tuli. Jadi kamu ngomong apa aja dia nggak dengar. Sehingga dia nyantai aja bangun. Maksudnya di sini adalah kita perlu jadi orang tuli juga menghadapi kritik-kritik yang menghancurkan kita. Kalau kritik membangun, terima kasih jazakallahu khair, barakallahu fik. Kalau menghancurkan, jangan pernah didengarkan. Jadi bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu keliru. Karena kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, di tengah-tengah nyangkut gimana? Nggak keluar. Yang benar itu adalah jangan pernah dimasukkan telinga. Ya. Jadi langsung aja mental gitu aja. Jadi kita tetap hati ini kuat, jalan terus. Yang penting jalan kita ini lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ 198 itu sambungan masalah rumah tangga tadi. Sempurna mungkinkah? Ceritanya ada seorang murid yang datang kepada gurunya. Murid ini mengatakan bahwa dia ingin sesuatu yang sempurna di dunia ini. Lalu sang guru bijak mengajak muridnya ke sebuah taman bunga. Gurunya mengatakan, wahai muridku, ini ada taman bunga. Silahkan kamu masuk ke taman bunga ini. Kamu pilih bunga yang terindah menurut kamu. Kamu ambil. Dengan satu syarat, gak boleh mundur ke belakang, gak boleh jalan ke belakang, harus maju terus. Baik tuan guru. Sudah, dia jalan.
Di tengah-tengah taman bunga, dia melihat satu bunga yang paling indah. Dia hampir memetik bunga itu. Lalu ada di hatinya kata-kata, jangan, boleh jadi di depan masih ada yang lebih indah lagi. Gak jadi dia petik, dia berjalan terus sampai di ujung taman bunga. Dia tidak melihat bunga yang seindah yang dia lihat tadi, yang tidak jadi dipetik. Tapi gak boleh mundur. Akhirnya dia keluar dari taman bunga, gak bawa apa-apa. Lalu gurunya tanya, kemana bunganya? Lalu muridnya menceritakan kejadian di taman bunga tadi. Apa kata gurunya? Wahai muridku, itulah dunia. Semakin kamu mengejar kesempurnaan, semakin kamu kehilangan segala-galanya. Ya, karena itu boleh jadi yang ada sekarang ini adalah yang terbaik dari Allah untuk kita, disyukuri. Jangan dilepas. Nanti kalau kita lepas, nggak dapat lagi. Ya. Kemudian di halaman nomor 199, itu juga bagus, terutama juga diterapkan dalam rumah tangga, indah dan bahagia dengan ketidaksempurnaan. Itu ada videonya ya. Saya nulis ini setelah saya melihat video tersebut. Ada seorang suami kalau tidur itu mendengkur. Bahkan mendengkurnya itu keras sekali. Sehingga istrinya sering marah-marah. Marah-marah terus sang istri ini. Karena dengkurannya suami. Setelah sekian lama berumah tangga sampai suaminya meninggal dunia. Setelah sang suami meninggal dunia sekian lama, ternyata sang istri rindu dengan dengkurannya suami. Subhanallah. Yang dia rindukan malah itu. Ternyata itulah yang indah dalam rumah tangganya. Jadi maksudnya di sini adalah ada kalanya sesuatu itu kelihatan tidak menyenangkan, tapi ternyata itulah hiburan dalam hidup kita. Itulah yang indah dalam hidup kita. Subhanallah. Jadi kita harus pandai-pandai sesuatu yang tidak menyenangkan kita kemas menjadi sesuatu yang menyenangkan. Coba untuk perhatikan salafus soleh. Sebagian salafus soleh itu mengeluarkan karya-karya fenomenal ketika mereka berada di penjara. Jadi di penjara bukan susah, terpuruk, ya, stres, enggak. Penjara berarti saya punya banyak waktu luang untuk beribadah kepada Allah. Saya punya banyak waktu luang untuk zikir, untuk ngaji Al-Quran, untuk nulis kitab. Sehingga mereka mengeluarkan karya-karya fenomenal ketika di penjara. Sehingga ada istilah itu, ya, jeruk yang lemon, yang kecut, yang asam dirubah menjadi minuman yang manis, yang menyehatkan. Subhanallah. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Kemudian di halaman 201, ya, Anda tidak pernah rugi menanam kebaikan. Berbuat baiklah kapanpun dan dimanapun, walaupun kepada orang yang tidak layak kita berbuat baik kepadanya. Karena kebaikan kita nggak akan sia-sia. Ibaratnya kita menanam, pasti kita akan panen. Kalau nasihatnya orang-orang dulu, ya, dimanapun kamu berada, usahakan kamu, istilahnya itu ngeduk sumur. Ngeduk sumur maksudnya adalah banyak berbuat baik. Dimanapun kamu berada, kamu berbuat baik. Seperti orang ngeduk sumur, orang gali sumur. Insya Allah satu saat nanti akan keluar airnya. Kita nggak tahu sumur mana yang keluar airnya. Yang penting berbuat baik terus. Mungkin sumur ini belum keluar airnya, sumur sana belum keluar, sumur sana baru keluar. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Kemudian yang terakhir di halaman 208, halaman terakhir, tentang diriku. Daku hanyalah seorang hamba yang miskin papa di hadapannya. Dosaku teramat sangat banyak, amal ketaatanku teramat sangat sedikit. Hatiku selalu berbolak-balik, perjalananku cukup jauh, bekalku belum mencukupi,
ajalku telah dekat. Harapanku, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berkenan mengasihi dan menyayangiku. Subhanallah. Sebenarnya di dalam tadi itu ada nasihat sangat indah. Ada seorang ulama itu didatangi oleh beberapa penuntut ilmu yang mengatakan, wahai Tuan Guru, di sana tadi Anda dijelek-jelekkan. Anda dijelek-jelekkan di sana. Apa kata ulama itu? Wahai muridku, kejelekanku yang tidak mereka ketahui lebih banyak lagi. Jadi bukan marah-marah. Oh iya, saya jelek, enggak. Kejelekanku yang tidak dia ketahui lebih banyak lagi. Demikian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan bedah buku Mata Air Inspirasi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita pertanyaan dulu. Sampai jam berapa pertanyaannya? Sampai jam 2 ya. Karena asarnya sekarang ini jam 2.18. Jadi asarnya maju sekali sekarang ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa berbakti kepada orang tua hanya kepada yang usianya sudah tua atau sepuh sehingga kita ketika keduanya masih muda banyak dari kita meninggalkannya dengan bekerja di luar kota. Bagaimana menurut Ustadz? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Berbakti kepada kedua orang tua bukan ketika mereka tua saja, ya, kapanpun, kapan saja berbakti. Adapun kalau mengenai kerja di luar kota, itu dilihat dulu orang tuanya ridho atau tidak. Kalau orang tuanya nggak ada masalah, ikhlas, ridho dengan senang hati, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata orang tuanya ada berat, cuman mau ngomong itu sungkan, tapi kita tahu orang tua kita itu merasa berat kalau kita kerja di luar kota. Orang tua kita itu ingin kita berada di sampingnya, maka kata para ulama lebih afdal kerja yang dekat dengan orang tua. Walaupun mungkin gajinya tidak seberapa, tapi barokah dunia akhirat. Seperti itu. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, antum yang sudah punya anak pasti tahu itu. Kalau yang belum punya anak mungkin belum merasakan. Tadi sudah sempat saya singgung, yang namanya bapak atau ibu itu tidak bisa melupakan anaknya. Walaupun kadang anak melupakan bapak dan ibunya. Misalnya antum sekarang kuliah di Malang, dari luar kota atau dari luar pulau. Antum sekarang di Malang. Kadang antum lupa dengan bapak ibu, nggak telepon, nggak SMS, nggak apa. Bapak ibu tuh mikiri terus, anak saya ini gimana kabarnya ya? Kok nggak ada telepon, nggak ada apa? Terus mikir bapak ibu. Doakan ya Allah, jaga anakku ya Allah, lindungi anakku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Seperti itu. Bagaimana orang yang berpendapat bahwa yang memasukkan kita ke surga atau neraka adalah rahmat dari Allah, jika hanya kewajiban yang dikerjakan, sholat, puasa, Ramadan, berbakti, dan seterusnya. Memang kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah? Supaya kita dapat rahmat Allah, ya kita lakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Mohon diberikan contoh fikih Asmaul Husna dari segi konsep, dasar, kaidah, dasar amalia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh ya, contoh tentang tadi ya, menggapai cinta Allah tadi itu kan diantaranya mempelajari asma dan sifat Allah, Asmaul Husna.
Kan ada haditsnya, inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang ahsaha pasti masuk surga. Tapi 99 bukan pembatasan ini ya, diantaranya. Kalau kita hitung lebih dari itu. Ahsaha itu maknanya 4 menurut para ulama. Kalau terjemahan biasanya menghafal atau menghitung. Sementara kalau penjelasan para ulama, ahsaha itu maknanya 4. Hifdzuha lafdhan wa fahmuha ma'nan wal 'amalu bi muqtadaha wa du'a'ullahi biha. Menghafalkan lafadznya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya dan berdoa dengan nama itu. Contohnya, kita ambil satu saja namanya Allah Ar-Razzaq. Kita hafalkan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Yang kedua kita fahami maknanya, Allah adalah Maha memberi rezeki. Rezeki kita dari Allah, bukan dari siapapun, dari Allah. Bos kita semuanya itu hanya saluran saja. Enggak ada mereka pun tetap rezeki sampai. Itu yang kedua, faham rezeki dari Allah. Yang ketiga diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Jangan takut masalah rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah. Katakan yang hak. Mengatakan yang hak tidak akan mengurangi rezeki, dan berbohong tidak akan menambah rezeki. Rezeki dari Allah. Ya. Jangan menjilat kepada siapapun. Jangan sampai mengatakan nasibku di tangan bosku. Iya kan? Nasib kita di tangan Allah, bukan di tangan bos kita. Yang keempat, berdoa kepada Allah dengan nama itu. Kalau kita minta rezeki, kita pakai nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang Maha memberikan rezeki, berilah hamba rezeki. Ini satu contoh. Kalau kita fahami nama Allah seperti ini, wah luar biasa. Ini baru garis besar saja. Ya, saya berpindah-pindah, pernah berhutang tapi sekarang jauh dan orang yang dihutangi sudah tidak tahu alamatnya, solusinya bagaimana? Iya. Masalah utang piutang ini berat ya ikhwan. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hati-hati dengan utang piutang. Jangan gampang-gampangkan utang piutang. Ya, utang itu dibawa sampai mati. Kalau orang enggak bayar utang, itu matinya sulit. Atau orang mati syahid pun kalau punya utang, dia belum bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan, tertahan oleh utangnya. Utang ini berat. Ya, cepat-cepat bayar, dan kalau sudah nggak ada orangnya, nggak ada ahli warisnya, nggak mungkin ketemu lagi, ya sudah niatkan saja sedekah untuk orang itu. Nilainya berapa? 1 juta, 2 juta, sedekahkan dengan niat untuk pemiliknya. Saya meninggal dunia ayah sejak saya bayi. Lalu ibu menikah lagi. Pertanyaannya adalah apakah ayah tiri saya juga salah satu pintu surga? Dan bagaimana saya bersikap kepadanya? Enggak masuk. Yang dimaksud pintu surga itu adalah ayah dan ibu kandung. Sehingga kalau kita berdoa Rabbi ufirli wali walidayya, itu yang masuk adalah ayah dan ibu kandung. Tiri mertua enggak masuk. Walaupun tetap berbuat baik kepada ayah tiri atau mertua, tapi dalam doa itu enggak masuk. Dalam bakti-bakti birrul walidain enggak masuk. Itu khusus untuk orang tua kandung saja. Ibu kita yang kita berasal dari rahimnya, bapak kita yang kita dari air maninya. Ya. Saya pilih ya. Bagaimana berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah di saat kita tertimpa cobaan?
serta seberapa besar kasih sayang Allah terhadap hambanya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum. Di sini sebenarnya ada jawabannya. Tadi sengaja saya lewati karena memang waktunya nggak cukup. Ya, di situ ada pendidikan Allah untuk kita. Halaman 166 sampai 168. Ya, itu cara husnudzon kepada Allah. Pertanyaannya antum ada jawabannya di situ. Bahkan di situ jawabannya bukan satu, ada 12 poin jawabannya. Jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik, ternyata di balik itu banyak kebaikan. Tinggal kita pandai menyingkapnya dan mengungkapnya. Ya, coba dibuka aja nanti bukunya. Karena Allah itu nggak mungkin kejam kepada kita. Apalagi kita ini orang yang sholat, berdoa, bermunajat, istighfar, berzikir. Nggak mungkin Allah jahat kepada kita. Allah itu baik kepada kita. Hanya cara Allah menyampaikan cintanya kepada kita berbeda dengan manusia. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, diuji kaum itu. Orang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Asyadun nas balaan al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah nabi. Karena apa? Dicintai Allah. Mendapat pahala banyak, melebur dosa, mendapat derajat tinggi. Seperti itu. Yang jelas kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Saya kira sebentar lagi asar. Saya khawatir waktunya nggak cukup. Mohon maaf ya, pertanyaannya belum bisa terjawab semuanya. Kita langsung aja menginjak ke Doorpress. Ini kayaknya tadi ada tambahan buku, tapi buku-buku kecil. Tadi yang buku besar ada berapa tadi? Ada 14 untuk ikhwan 7, akhwat 7. Yaitu buku Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabi karya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, penerbit Darul Haq, ada 10 untuk ikhwan 10, akhwat 10. Bukunya tebal dan hardcover. Kemudian ada buku Riyadhus Shalihin terjemahan, ada 2 lengkap, penerbit Darul Haq, untuk ikhwan 1, akhwat 1. Kemudian buku Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah, penerbit Darul Haq, itu ada 2, ikhwan 1, akhwat 1. Ini buku yang apa ini? Yang apa? Ini yang? Iya. Berapa ini yang siro? Ini yang siro? Ada 10. Iya, ikhwan 5, akhwat 5. Sekarang apa? Ikhwan dulu. Ikhwan dulu ya. Sekarang buku Sirah Nabi dulu, Ar-Rahiqul Makhtum untuk ikhwan. Tadi pertanyaannya ada 3. Yang pertama-tama, hari ini acaranya apa? Yang kedua, hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, Hijriah. Yang ketiga, ya, bulan ke-9 dari Hijriah itu bulan apa namanya. Kemudian syaratnya lagi, di kertasnya ditulis nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Ya, ini jawaban pertama. Acara hari ini adalah bedah buku Mata Air Inspirasi. Betul. Yang kedua, hari ini hari Rabu 1 Muharram 1437 Hijriah. Betul. Yang ketiga, bulan ke-9 di tahun Hijriah adalah bulan Ramadan. Ya. Ini Al-A Farid Faisal, Jalan Sumedang Kepanjen, nomor HP sekian-sekian. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua,
Bedah buku Mata Air Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 Hijriah bulan Ramadan. Ya betul, nama hari purnama kepanjen lagi. Kepanjen permai nomor HP sekian-sekian. Wah, ini anginnya kepanjen ini ya. Ini berarti orang kepanjen wiridnya kuat ini. Ya, jawabannya betul. Bedah buku Air Mata Inspirasi. Waduh, kok air mata sih ini? Mata air. Air Mata Inspirasi. Waduh Pak, salah total ini Pak. Tapi nggak sebut namanya. Silakan Bapak nulis saja ya, Air Mata Inspirasi. Bedah buku Mata Air Inspirasi 1 Muharram 1437 Hijriah bulan Ramadan. Ya, Hadi Haryono, Jalan Patimura Batu, nomor HP sekian-sekian. Masya Allah. Ya. 1, jawabannya untuk mencari ilmu di majelis ilmu. Oh, salah sudah ini. Belum nasib ya. Padahal pertanyaannya gampang itu loh. Jawabannya gampang. Ya. Bedah buku Mata Air Inspirasi hari Rabu 1 Muharram 1437 Hijriah bulan Ramadan. Ya. Nama Bintang. Laki apa perempuan ini? Bintang Wakir, nomor HP sekian-sekian. Ini laki apa perempuan ini? Oh, Bintang namanya ini. Laki ya? Oh, alhamdulillah. Karena biasanya bintang itu biasanya apa? Biasanya perempuan ya? Bulan perempuan. Oh. Kajian buku Mata Air Inspirasi hari Rabu 1 Muharram 1437 Hijriah bulan Ramadan, Abu Ubay Rafli, Perum Bukit Cemara Tidar, nomor HP sekian-sekian. Alhamdulillah. Ya, beres. Sekarang akhwatnya dulu. Atau ikhwan dulu? Lagi. Ya, ikhwan lagi aja dulu biar tuntas. Ya, sekarang diselingi dulu buku kecil 2, buku Mata Air Inspirasi. Bedah buku Mata Air Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, Al-Ah Randy Wicaksono, Andre Vanda, nomor HP sekian-sekian. Ya. Buku lagi Mata Air Inspirasi. Kajian buku Mata Air Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, ya, Samsul Bakhri, Jalan Maijen, Wiono, Asrama, KB apa ini? KBT atau ini? Nomor HP sekian-sekian. Ya. Nah, sekarang buku Mukhtasar Minhajil Qasidin, buku tebal. Acara bedah buku Mata Inspirasi 1 Muharram 1437 Hijriah bulan ke-9 bulan Ramadan. Ya, nama Wawan pakai saji, nomor HP sekian-sekian. Ya, betul. Ini yang terakhir buku paling besar ini, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dengan terjemahannya penerbit Darul Haq, ditahqiq oleh para ulama, ditakhrij dan dita'liq oleh Syekh Albani. Bedah buku Mata Air Inspirasi hari Rabu 1 Muharram 1437, ya, bulan ke-9 bulan Ramadan, Taqiyuddin Ahmad, Jalan Sawo Jajar, nomor HP sekian-sekian. Alhamdulillah. Ya, akhwatnya sudah, ikhwannya sudah selesai. Sekarang akhwatnya buku Ar-Rahiqul Makhtum dulu, Sirah Nabi. Bedah buku Mata Air Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, Ibu Tinuk, Perum CCA, nomor sekian 4 Malang, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Kajian ilmu Mata Air Inspirasi hari Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, Eni Latifa, Perum Sumbersari Baru Bandulan, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar.
Bedah buku Matahari Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, nama Dite Tirtasani, blok sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian. Ya, betul. Ya, kajian buku Matahari Inspirasi 1 Rabu 1 Muharram 1437 bulan ke-9 bulan Ramadan. Ini siapa ini? Apa ini? Hernawati Luki Hernawati, Pondok Indah Estate, Pandanwangi, Malang, nomor HP sekian-sekian. Ya. Tinggal satu buku sirahnya Rahiqul Maktum. Acara bedah buku Matahari Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, Irma Pratamawati, Perumahan Araya, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Sekarang diselingi dulu 2 buku kecil Mata Air Inspirasi. Bedah buku Mata Air Inspirasi hari Rabu 1 Muharram 1437 bulan ke-9 bulan Ramadan, Pipi Kenyo, Jalan Kapten Peratendean sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar sekali. Ya, bedah buku Matahari Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 Ramadan, Fitria, Jalan Taman Bunga Merak, nomor HP sekian-sekian. Alhamdulillah. Kemudian sekarang buku Mukhtasar Minhajil Qasidin. Bedah buku Matahari Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 Ramadan, Sri Purwanti, Jalan Raya Sekarpuro, Kabupaten Malang, nomor HP sekian-sekian. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir buku terjemah Riyadhus Shalihin, penerbit Darul Haq. Bedah buku Matahari Inspirasi Rabu 1 Muharram 1437 bulan Ramadan, Heni Rahayu A, Perum Banjar Arum Asri Singosari, nomor HP sekian-sekian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Dengan demikian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kajian kita sudah tuntas. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan buku yang kami tulis adalah buku yang bermanfaat, yang benar-benar memberikan inspirasi, motivasi, dan memberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sebagai manusia terlalu banyak kekurangan dan jauh daripada kesempurnaan. Pada intinya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.